Sri Kandi yang sudah kritis membuat Destarasta merasa bahagia karena kemenangan Kurawa semakin potensial. Terlebih setelah Sanjaya mengatakan bahwa beberapa jam lagi perang akan segera berakhir. Tabi berkata pada Pancali bahwa saat ini detak jantung Sri Kandi semakin melemah dan kemungkinan dia bisa bertahan sangatlah tipis. Pancali pun berkata jika Bisma tidak segera dikalahkan maka Pandawa pun tidak mungkin bisa meraih kemenangan. Di mana Sri Kandi? Sementara Arjuna terlihat sangat gelisah mencari Sri Kandi karena matahari sebentar lagi akan tenggelam. Namun Basudewa Krishna berkata, jika Sri Kandi hanyalah akan menjadi penyebab Bisma meletakkan senjata saja, karena Arjuna lah yang akan berperang melawan Bisma, dan keberhasilan membunuh Bisma itu ditentukan oleh kerjasama antara kelima Pandawa. Arjuna pun memanah ke angkasa dan menimbulkan efek gelas sekaligus memberi sinyal pada saudara-saudaranya untuk segera menghampiri Bisma. Sedangkan Guru Drona sendiri kini dihadang oleh Destadiumna dan melihat Pandawa mendekati Bisma, Duryudana pun akan segera ikut mendekati. Namun tiba-tiba Raja Drupada datang untuk menantang Duryudana bertarung. Bisma sendiri berkata jika dulu dia pernah memanggil Dewa Surya tepat ketika adiknya meninggal. Dan kali ini dia kembali memohon supaya Dewa Surya tetap menunggunya agar kematiannya bisa segera terwujud. Setelah memohon pada Dewa Surya, Bisma mendoakan para Pandawa kemudian meminta mereka segera menyerangnya secara bersamaan. Jangan menunggu kedatangan Sri Kandi lagi. Bisma pun berharap agar para Pandawa menggabungkan kekuatan mereka kemudian menyerang dirinya. Namun para Pandawa malah mewek dengan kompak mengatakan jika mereka tidak mungkin untuk menyerang Bisma. Kami tidak akan melakukannya. Bisma kembali berkata jika dirinya telah melihat jalan kebenaran yang Krishna tunjukkan. Jadi dia sangat mengharapkan kematiannya kemudian kembali meminta agar para Pandawa segera menyerangnya. Dia pun memuji kehebatan Arjuna yang kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan Dewi Amba. Jadi Bisma memohon agar para Pandawa segera menyerang dirinya. Serang aku sekarang! Serang aku! Setelah ngahulang cukup lama akhirnya Arjuna pun mulai mengangkat gandiwanya diikuti para Pandawa yang lainnya yang sama-sama mengangkat busur. Sambil meneteskan air mata para Pandawa pun mulai melepaskan anak panah ke arah Bisma. Namun semua panah itu berhasil Bisma hancurkan. Bahkan Bisma pun mampu membuat busur yang dipegang para Pandawa terjatuh. Saat itu matahari hampir tenggelam, di mana Sri Kandi terlihat berjalan sempoyongan ke arah Bisma yang kini meraih gada, kemudian meloncat dari kereta sambil meminta agar para Pandawa segera menyerangnya. Para Pandawa pun meraih gada mereka kemudian mendekati Bisma. Sementara itu kemunculan Sri Kandi diketahui oleh Sangkuni yang meminta agar Dursasana segera membunuhnya. Dursasana pun melemparkan tombak namun tiba-tiba Abimanyu dan kelima Pancakumara datang menghalau serangan itu. Kemudian mereka mengawal Sri Kandi. Di sisi lain Destadiumna masih sibuk menghadang Guru Drona, Raja Drupada masih sibuk menghadapi Duryudana, sedangkan Abimanyu berjanji pada Sri Kandi jika mereka berenam berjanji akan melindungi Sri Kandi sampai bisa menghampiri Bisma. Bisma sendiri kini menghajar para Pandawa yang setengah hati melawannya. Dia terus berteriak agar para Pandawa menyerangnya lebih serius, terutama Bima yang merupakan petarung gada. Bima pun memberanikan diri memukul Bisma sampai ngaceleng di mana dia langsung menjatuhkan gadanya. Kemudian menghampiri Bisma namun badannya malah dijejak oleh Bisma. Bisma memuji kemampuan Bima dalam menggunakan gada. Petarung gada yang hebat. Sri Kandi sendiri sudah hampir mendekati Bisma, sedangkan Bisma kini mencabut pedang dan mengajak para Pandawa untuk bertarung menggunakan pedang. Secara bergantian Pandawa pun menyerang Bisma yang perkasa, namun mereka tidak mampu mengalahkan Bisma yang belum menyimpan senjatanya itu. Bisma pun mendapat beberapa goresan dari pedang para Pandawa, namun itu tidak membuatnya tumbang. Bahkan kini Bisma mengambil busur kemudian menyerang para Pandawa yang hanya mengelak tanpa membalasnya. Dan ketika Bisma akan menarik busur kembali,
Tiba-tiba dia melihat Sri Kandi berjalan sempoyongan mendekat ke arahnya. Bhisma tersenyum kemudian menurunkan busur diikuti para Pandawa yang menengok ke arah Sri Kandi. Bhisma mulai teringat sumpah yang Sri Kandi ucapkan dulu padanya, di mana dia akan datang pada Bhisma sebagai kematiannya. Bhisma pun tersenyum, sedangkan para Pandawa terlihat sedih melihat kedatangan Sri Kandi. Penantianmu telah berakhir, Bhisma yang agung. Sri Kandi berkata jika penebusan dosa Bhisma telah berdiri di hadapannya. Lalu Krishna meminta agar Sri Kandi segera menyelesaikan tujuan hidupnya dan Sri Kandi pun mulai mengangkat busur dan mengarahkannya pada Bhisma. Ingatlah janjimu sebelumnya. Aku berjanji padamu. Sri Kandi berkata jika penyebab kematian Bhisma telah berdiri di hadapannya sambil mengingatkan Bhisma pada janjinya di masa lalu, di mana dia akan menjatuhkan semua senjata di hadapan Sri Kandi yang merupakan reinkarnasi dari Dewi Amba. Setelah menjatuhkan busurnya, Bhisma pun memberi hormat pada Sri Kandi, kemudian berkata agar Sri Kandi memberinya penebusan dosa. Momen ini sangat mengharukan bagi para Pandawa, terutama ketika Bhisma merentangkan kedua tangannya, tandanya dia siap untuk dieksekusi oleh Sri Kandi. Sri Kandi pun mulai ancang-ancang kemudian melepaskan anak panah yang tepat menancap di dada Bhisma, sampai laki-laki tua itu ngajarinjeun namun tidak membuatnya tumbang. Bhisma pun meratapi perbuatannya di masa lalu sambil memejamkan mata, dan tentu saja hal ini membuat para Pandawa meneteskan air mata.